Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Muhammad Fazrul Falah dari Prodi Pendidikan Biologi 6B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media interaktif atau website interaktif yang ada di internet. Nah, untuk kali ini saya menjelaskan mengenai iNaturalis. iNaturalis ini bisa dibuka melalui desktop, PC, atau komputer Anda, ataupun bisa juga melalui handphone Anda dengan menginstal aplikasi bernama iNaturalis melalui Android, yaitu dengan membuka Play Store ataupun melalui iOS dengan membuka App Store. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai iNaturalis yang ada di versi desktopnya, karena di versi desktop ini akan lebih mudah dan interaktif cara pengoperasiannya. Nah, caranya kita buka melalui aplikasi Google dulu. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah buka, kita telusuri yang namanya iNaturalis dengan mengetikkan nama inaturalis.org. Kita telusur atau enter saja bisa. Nah, setelah masuk, kita bisa melihat beranda atau home dari website ini. Nah, iNaturalis ini merupakan sebuah website mengenai komunitas pencinta alam yang mana di dalamnya sudah ada 94.997.797 pengamat serta 344.000 sekian spesies yang telah diamati serta 5 juta orang yang telah mendaftar di dalam website ini. Nah, iNaturalis ini merupakan sebuah gabungan dari lembaga yang bernama National Geographic serta California Academy Science yang telah berkolaborasi membentuk website iNaturalis. Setelah kita memasuki home, kita bisa mengetahui cara kerjanya. Cara kerjanya dari website ini bisa dikendalikan, yaitu dengan pertama kita merekam atau mengambil foto atau video ataupun objek dari spesies, bisa berupa hewannya maupun tanda-tanda atau keterangan dari hewan tersebut, bisa berupa jejak kaki maupun seperti kan ini berisi hewan, tumbuhan serta makhluk hidup lain, ada juga jamur yang termasuk di dalamnya. Kalau kita memotret bisa berupa tidak selalu hewannya, bisa berupa jejak kaki maupun makanan maupun seperti tidak utuh seluruh tubuhnya, bisa juga daun maupun bunganya saja dan lain sebagainya. Nah, kedua, setelah kita mengupload ke dalam website ini, kita akan diarahkan oleh iNaturalis untuk mengunggah ke dalam diskusi yang ada pada website ini. Kemudian setelah diunggah, iNaturalis akan membagikan sebuah gambar yang kalian bagikan, kemudian didiskusikan oleh para user iNaturalis. Nah, setelah didiskusikan, kita akan memperoleh nama yang sesuai dengan jenis yang ditelusuri, yang kita observasi. Kemudian mereka akan memberikan sebuah taksonomi ataupun hal-hal yang mengenai tentang makhluk hidup yang telah diobservasi. Nah, iNaturalis ini misalnya kita menelusuri sebuah kupu-kupu, kita memotret sebuah kupu-kupu. Nah, kita akan mendiskusikan bagaimana sih karakter dari sebuah makhluk hidup ini, mulai dari sayapnya, kemudian organelnya, kemudian sifatnya, kemudian apa saja yang ada dan sifat-sifat dari makhluk hidup ini. Nah, dari website ini kita bisa memantau dan mengidentifikasi dari berbagai objek-objek kajian alami yang mana kita bisa belajar bersama, yaitu tentang makhluk hidup yang ada di seluruh dunia. Kemudian data atau makhluk hidup tersebut didata guna untuk membantu kita sebagai biologiawan, sebagai pelajar untuk mengetahui sih apa saja karakteristik, bagaimana taksonominya, bagaimana foto serta gambar
maupun video dari makhluk hidup yang telah diidentifikasi dari beberapa orang. Nah, kumpulan-kumpulan tersebut bisa kita simpulkan menjadi satu makhluk hidup yang mana mungkin saja di dunia ini masih belum dikenali, sehingga website ini tujuan utamanya itu untuk mengidentifikasi satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain agar dibedakan spesiesnya, terus genusnya, terus familinya, dan sampai ke kingdomnya. Nah, setelah kita membuat data, kita bisa menjadi ilmuwan sipil yang bisa menjalankan sebuah bioblitz yang mana bisa merekamkan sebuah makhluk hidup yang ada di dunia untuk dibagikan ke seluruh dunia juga. Nah, ini merupakan sebuah komentar dari beberapa orang yang ada di dunia dari seperti yang ada di sini. Kalian bisa baca dan lihat sendiri di laman iNaturalist-nya ya. Nah, bagaimana sih cara menggunakan iNaturalist ini? Kita bisa bergabung maupun atau daftar, atau juga bisa langsung menjelajah di website ini. Nah, misalnya kita bisa mencari langsung nama hewan atau tumbuhan atau jenis kingdom lain. Misalnya saya mencari sebuah spesies semangka, dituliskan di sini semangka, terus enter. Nah, tunggu sebentar. Nah, kita bisa melihat dari berbagai jenis spesies. Nah, ini merupakan sebuah semangka dari genusnya itu Citrullus lanatus. Kita bisa mengkliknya. Tunggu sebentar ya. Nah, setelah kita mengetahuinya, ini merupakan sebuah nama bahasa Indonesia, yaitu semangka. Kita bisa mencarinya bisa menggunakan bahasa lain, dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa lain. Kita bisa atur melalui pengaturan yang ada di bagian pengaturan ya. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa diperbantu oleh websitenya karena sudah menggunakan outputnya sudah bahasa Indonesia. Nah, semangka itu bisa diketahui nama spesiesnya yaitu ini. Nah, kita bisa juga melihat gambar yang namanya spesies semangka. Terus ini juga bisa diperbesar. Terus ini seperti daunnya, ini daunnya, kemudian ini daun mudanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian klik ini, nanti mungkin ada juga beberapa video dari berbagai observer yang ada di dunia. Kita singkat saja, mungkin ini gambar yang lebih jelas. Kalian juga bisa mencari selain tumbuhan, juga bisa mencari hewan, kemudian jamur, kemudian dari kingdom-kingdom lainnya juga ada di dalam iNaturalist ini. Nah, dari tanaman semangka ini juga diringkas dari pengamatan terbanyak itu bernama orang yang namanya Blacksito. Dia telah mengamati 9 kali. Kemudian pengamatan terakhir mengenai spesies semangka ini yaitu 21 April 2022. Nah, pengamatan identifikasi terbanyak oleh Alex Iosipenko serta total pengamatan yang telah dilakukan oleh orang-orang di dunia itu ada sekitar 900 pengamat. Nah, grafik ini bisa diketahui misalnya dari grafik musim, sejarah, jenis kelamin, terus finologi tumbuhannya juga bisa diketahui melalui grafik pada setiap tahunnya. Nah, pada musimnya itu pada Januari, Februari sampai Maret itu semangka spesiesnya sedikit. Namun pada bulan Agustus, September, Oktober yaitu pada musim hujan itu buah semangka itu kemungkinan suburnya lebih banyak, atau tanaman ini merupakan tanaman musiman ya. Nah, jika kita mengklik di bawah
ke bawah lagi kita bisa mengetahui ini. Yang pertama ada peta tentang, kemudian taksonomi, terus status, terus spesies serupa tentang dari genus dari spesies semangka. Misal kita mengklik pada opsi yang pertama, peta. Nah, dari peta ini kita bisa mengetahui persebaran spesies semangka yang ada di seluruh dunia. Nah, kita bisa melihat semangka itu cocok serta peneliti yang ada di dunia ini bisa diketahui dari peta yang ada di sini. Nah, bisa diketahui bahwa peneliti-peneliti yang ada di dunia ini kemungkinan ada di skala sini, di sini, sampai bahkan di Indonesia yang ada di sini, terus ada juga di Australia. Nah, kalian bisa melihatnya dengan diperbesar ataupun diperkecil lagi. Kemudian opsi yang kedua yaitu tentang yaitu berisi tentang informasi sekilas mengenai semangka ya. Nah, ini deskripsinya, kemudian taksonominya, terus histori tentang semangka, dan sistematik, terus school fashion, serta informasi-informasi lainnya yang ada di dalam sini. Dan ini merupakan sumbernya dari Wikipedia. Walaupun dari Wikipedia, kalian harus mengetahui sumber kredibelnya melalui biasanya ini untuk mengetahui lebih jelasnya bisa melalui jurnal yang ada di referensinya ya. Namun saya sarankan jangan melihat di sini, mungkin di sini saja cukup sih ya. Cuma untuk lebih jelasnya bisa melihat di referensi yang telah dimasukkan oleh pihak Inaturalis. Nah, kemudian setelah opsi tentang juga ada opsi tentang taksonomi. Nah, taksonomi lengkapnya mulai dari kingdom, kemudian filum, dari subfilum, kelas, subkelas, ordo, subordo, hingga ke nama spesiesnya dari semangka ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui nama semangka dari berbagai bahasa di seluruh dunia, mulai dari Afrika sampai ke bawah ke bahasa Zulu, yaitu namanya IKHB. Nah, kemudian status, kita masuk ke status. Nah, kita bisa mengetahui nih status yang ada di dunia itu sudah diperkenalkan, sehingga kemungkinan di dunia itu sudah mengetahui ya yang namanya semangka. Dan statusnya sudah menurut penelitian di sini tidak termasuk tumbuhan langka maupun tumbuhan yang dilindungi. Nah, jika diklik pada spesies serupa, itu biasanya disarankan menggunakan spesies dari genus yang sama. Nih, dari genus Citrulus, terus kemudian ada juga dari genus Cucumis, kemudian Curcubita, yang mana dari spesies-spesies ini kemungkinan mirip dengan yang namanya tumbuhan semangka. Bisa dilihat pada perbedaan dari daun, kemudian morfologi bunga, dan lain sebagainya. Nah, dalam Inaturalis ini juga bisa mengetahui orang-orang siapa sih yang sudah mengobservasi, kemudian proyek dari orang tersebut, terus postingan jurnal, dan forum-forum tentang komunitas alam yang ada pada Inaturalis ini. Ya, seperti kayak Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau di Facebook ada grup, kemudian di sini ada forum, terus posting jurnal itu seperti kayak status, dan proyek itu seperti kegiatan yang ada di dalam Inaturalis. Nah, untuk
ini juga di lainnya itu ada panduan, terus tempat, statistik status, serta info taksa yang ada pada status yang telah diobservasi. Mungkin itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kekurangan yang belum saya jelaskan, karena website ini sudah sangat lengkap dan interaktif, mudah dipelajari dari mulai peta tentang taksonomi, status, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat dari hewan selain tumbuhan ini ya. Ada berbagai jenis jutaan spesies yang telah diobservasi. Semoga kedepannya kalian setelah mempelajari iNaturalis ini bisa mengetahui sih ilmu-ilmu apa saja, terus makhluk hidup yang ada di dunia. Mungkin kalian belum tahu spesies yang ada di pedalaman, mungkin saja sudah dibahas di dalam sini. Itu saja, semoga dari penjelasan saya bisa dipraktekkan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran biologi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.